Selamat siang semua adik-adik. Ya. Masih sehat toh? Masih. Baik. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ibu ngecek daftar hadir. Untuk pastikan Anda hadir atau tidak, saya edarkan daftar hadir ya. Nanti ditanda tangan. Sebentar dikumpulkan kembali. Selanjutnya mari kita awali pertemuan kita dengan doa. Bagi yang membawakan doa, Ibu persilakan. Teman-teman, marilah kita mengawali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah kepada kami roh pengertian, agar kami dapat memahami hak dan kewajiban kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat ikut ambil bagian dalam karya pelayanan gereja yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu mau mengucapkan apresiasi bagi kalian karena sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan minggu lalu dan sudah dikumpulkan melalui WA group. Sekarang kita mau lihat tujuan pembelajaran pada materi hari ini, hak dan kewajiban anggota gereja sebagai anggota gereja. Lihat di layar yang dipanjang di sana, bisa baca? Bisa. Ya, silakan baca dalam hati masing-masing. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang berikut tadi Ibu sudah sampaikan. Apresiasi bagi kalian yang telah setia mengerjakan tugas. Lalu hari ini kita akan lebih memfokuskan pada materi hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Ibu mau tanya dulu, hak itu apa hak? Hak ialah kalau kewajiban satu yang harus dilakukan sebelum menerima hak. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita lihat amati yang pertama. Dalam buku itu ditampilkan gambar-gambar. Lihat buku siswa halaman 47. Ya. Ada sejumlah gambar yang ditampilkan di situ. Saya beri kesempatan 2 menit. Lihat di buku. Ada 4 macam gambar. Sini lihat di buku. Pertama, gambar tentang apa itu? Konsentrasi. Kedua, ketiga, keempat, menerima sakramen baptis. Pertama, menghadiri perayaan Ekaristi. Kedua, melaksanakan lektor atau menjadi petugas liturgi, salah satunya lektor. Ketiga, menjadi anggota POR, itu juga bagian dari tugas liturgi dalam gereja. Dari keempat gambar tadi, mana yang disebut hak dan mana yang disebut kewajiban? Hak, kewajiban. Di situ kalau dilihat dari gambar 1, itu ada hak dan kewajiban. Hak menerima sakramen Ekaristi. Kewajiban melaksanakan menghadiri perayaan Ekaristi, itu kewajiban. Menjadi lektor itu kewajiban. Menjadi anggota POR itu kewajiban. Sedangkan hak sebagai anggota gereja yang pertama adalah menerima sakramen baptis. Kita lanjut.
Itu dalam gambar. Sekarang kita masuk dalam terang firman Tuhan. Bagaimana kitab suci mengarahkan kita untuk memahami hak dan kewajiban. Rini baca Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Ya, setelah mendengar bacaan kitab suci, dalam kelompok Ibu persilakan kalian menemukan isi teks kitab suci. Lembaran kerjanya Ibu bagi, hasilnya ditulis di lembaran kertas lain. Ibu ulang pertanyaan, silakan. Apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes? Kedua, berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Apa kaitan antara hak dan kewajiban? Nomor 2, berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Apa kaitan antara hak dan kewajiban? Lalu yang ketiga, menurutmu antara hak dan kewajiban mana yang harus didahulukan? Mengapa? Yang keempat, apa yang kita perlukan, apa yang kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Apa yang kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Ya, 5 menit. Jawab singkat sesuai pertanyaan. Ya. Kelompok 1, Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya. Ya. Silakan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Suara agak kuat supaya biar teman-teman dengar. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. 1. Apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes? Jawab, mereka meminta untuk duduk di sisi kanan dan kiri Yesus. Berdasarkan Injil apa? Berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Apa kaitan antara hak dan kewajiban? Mereka selalu bergantungan antara satu sama lain. Mana yang harus didahulukan, Pak, antara hak dan kewajiban? Kewajiban. Mengapa? Ya, karena sebelum menerima hak harus melaksanakan kewajiban. Seperti Yakobus dan Yohanes, mereka minta mau duduk di sebelah kanan Yesus atau sebelah kiri Yesus, tetapi mereka belum melaksanakan kewajiban. Itu yang ditegur oleh
tujuan kita melaksanakan kewajiban agar kita memperoleh hak, yaitu kehidupan kekal menurut Injil Markus. Jadi dengan kata lain, antara hak dan kewajiban ada kaitan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Kita lanjut. Sekarang coba kalian buka buku halaman 49 untuk melihat hal-hal penting dalam kaitan dengan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Ya, hak ialah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Jangan lupa sakramen baptis. Kita berhak menerima sakramen baptis supaya kita didaftarkan menjadi anggota gereja. Yang kedua, hak mendapat pendidikan iman Katolik mulai dari rumah yang diberikan oleh bapak dan mama, di sekolah oleh bapak ibu guru. Yang berikut, hak untuk memilih status hidup, status membujang, status berkeluarga, status hidup membiara. Itu hak pada kita masing-masing, tidak dipaksa oleh siapapun. Sekarang kewajiban sebagai anggota gereja. Ingat baik-baik anak-anak, meningkatkan hidup doa. Saya tidak tahu kalian berdoa atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kewajiban kita, doa itu harus ditingkatkan setiap hari. Yang berikut, hidup moral baik dan buruk tentang tingkah laku kita harus diperhatikan, yang baik ditingkatkan, yang buruk diabaikan. Hidup sakramental, tadi menerima sakramen hari Minggu, menghadiri perayaan Ekaristi. Pelaksanaan hak dan kewajiban menurut Injil Markus tadi. Apabila umat beriman melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, maka ia akan mendapat haknya, yaitu mendapat kehidupan kekal. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama. Lalu apa motivasi kita melaksanakan hak dan kewajiban? Motivasinya ialah bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kebutuhan yang sifatnya sementara, tetapi untuk kehidupan kekal. Tujuan kita hidup di dunia ini, apa yang kita harus persiapkan, ada kewajiban yang harus kita jalankan, yang tujuannya adalah untuk kehidupan kekal. Lalu apa hubungan antara hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban ini saling berkaitan, karena keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Tadi kalian katakan bahwa hak itu akan timbul bila seseorang telah memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang telah dilaksanakan oleh seseorang akan mendapat haknya. Sekarang masih dalam kelompok, kalian melihat refleksi, masing-masing memilih satu kalimat di halaman 49. 2 menit, Ibu persilakan untuk merefleksikan apa yang telah engkau lakukan dalam hubungan dengan hak dan kewajiban. Masing-masing pilih salah satu kalimat untuk direnungkan. Baik, yang terakhir, tugas, ya itu saja beberapa hal penting supaya kita bersama-sama memahaminya, agar dalam perjalanan hidup kita antara hak dan kewajiban itu berjalan seimbang. Kita tutup pelajaran dengan doa bersama. Dan pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengajarkan para murid-Mu tidak membiasakan diri dilayani, tetapi supaya mereka